Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andinudin MSI, yang terhormat Bapak Dr. Haji Mahsyar Idris MAG, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Amaluddin MHum, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suridanga MS, yang terhormat Ibu Dr. Setiwardah Hanafidas MPDI, yang teristimewa Bapak Promopendus Amir Patintingan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini insya Allah dalam suasana ujian tutup disertasi penuh dengan keberkahan dan menjadi amal jariah buat kita semua. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, ujian tutup disertasi secara virtual mahasiswa program Doktor Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare, atas nama Amir Patintingan, NIM 216370020, dengan judul disertasi Studi Perkembangan dan Perspektif Pendidikan Islam terhadap Tradisi Alu Todolo di Kaki Gunung Buntu Karua, Kecamatan Kura, Kabupaten Tanah Toraja. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka ujian tutup disertasi ini dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada ujian tutup disertasi kali ini terdiri atas dua sesi. Yang pertama presentasi dari Saudara Promopendus, yang kedua tanggapan pertanyaan dari Dewan Penguji. Maka untuk lebih mengefisienkan waktu, kami meminta Saudara Promopendus Amir Patintingan untuk menyajikan presentasi hasil penelitian selanjutnya. Setelah kemarin di seminar hasil ada beberapa rekomendasi masukan dari Dewan Penguji, tinggal itu disampaikan kembali apa yang menjadi temuan selanjutnya atas rekomendasi kemarin. Jadi kami harapkan untuk ditampilkan secara PowerPoint dan disampaikan bahwa masukan dari Dewan Pengujian 1 ini yang menjadi perbaikannya. Jadi dalam penyajiannya paling lama 15 menit untuk kita masuk ke sesi selanjutnya. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Miring ya lihatnya Ibu. Saya jadi di posisi kamera. Warahmatullah. Oke. Silakan lanjut Ibu Tabe. Pertama, yang terhormat yang saya hormati. Keras suaranya Pak Amir Patintingan. ini ada Pertama Bapak Dr. Bung, saya Dr. Haji Muhammad Suridanga sebagai doktor utama saya, Dr. Motor saya, Bapak Profesor Dr. Andinudin selaku penguji pertama saya, Bapak Dr. Haji Mahsyar Idris MPhil sebagai penguji kedua saya, dan Bapak Dr. Abdul Khalik jadi selaku penguji yang ketiga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama melakukan proses ujian tutup kepada saya. Dan itu maka
saya dulu Prof, saya munculkan dulu. Saya mau maaf sebentar, saya munculkan PowerPoint. Saya minta bantuan dulu ke adik-adik sebentar Prof. Mau dimunculkan PowerPoint-nya. Tunggu dulu, saya mau uji ujian Pak Amir. Online. Sebentar saya ke kampus. Saya di penguji pertama. Ya. Terima kasih. Baik Prof, sudah muncul? Bisa dibaca? Oke ya, baik. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama di lapangan sudah bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Dari beberapa masukan kemarin setelah seminar hasil, jadi judul dipersingkat saja, kemudian akan dipersingkat juga pada permasalahan, masalah dan akan dikembangkan dan tetap dikembangkan pada pembahasan. Maka judul untuk yang terakhir tadi masukan dari promotor dan penguji yaitu studi perkembangan dan perspektif pendidikan Islam terhadap tradisi Alut Todolo di kaki Gunung Guntur Karwa, Kecamatan Pura, Kabupaten Tanah Toraja. Persi suku Toraja dari daerah ada 3 persi. Toraja menurut orang Bugis itu disebut dengan Toriaja, artinya orang dari atas. Para orang Luwu menyebutnya Toraja sebagai Toriajang, artinya orang yang terdiam diri di bagian barat. Sementara di masyarakat Toraja sendiri menyebutnya sebagai orang Toraja, artinya orang yang besar. Inilah 3 persi sampai sekarang tentang penyebutan Toraja itu. Yang dahulu memang namanya adalah Tono Bulan karena matahari alam. Agama di Toraja. Dahulu kala suku Toraja didominasi oleh agama Alut Todolo atau agama kepercayaan. Namun setelah perjalanan waktu, maka masuklah Islam, yaitu pada tahun 1663. Ini juga Islam masuk ke Toraja berbagai macam persi, terdiri dari 4 persi. Kemudian disusul oleh agama Kristen, itu sampai pada tahun 1917. Sehingga di Toraja, Alut Todolo sudah tidak ada lagi, khususnya di Kecamatan Pura. Jadi tinggal tradisinya yang masih terlaksana sekarang, berlangsung sampai sekarang, baik dalam pelaksanaan Rambut Suka maupun dalam pelaksanaan Rambut Solo. Itu masih terlaksana dan masih terpelihara sekarang. Budaya tanah Toraja, orang Toraja, ini identik atau selalu dikaitkan dengan strata sosial seseorang.
baik dalam pelaksanaan Rembu Tuka maupun dalam pelaksanaan Rembu Solo, selalu terikat dengan strata sosial seseorang. Contoh dalam Rembu Solo, kalau Tanak Basi itu dengan Tanak Bulawan itu dia bisa melakukan upacara pengorbanan terhadap orang matinya mulai dari 1 kerbau atau sampai dengan minimal 12 ekor kerbau. Itu tergantung dari jenis peserta. Sementara Tanak Karurung dengan Tanak Kua-Kua, mereka hanya cuma sampai pada di Petalu, artinya dia hanya cuma maksimal penyebutan kerbau yang dipotong itu maksimal dengan penyebutan di Petalu, cuma tidak ada kerbau. Jadi biar 100 ekor dia potong, dia tetap terhitung cuma 3 kerbau. Karena yang berhak untuk memotong atau di PP itu di P5 sampai di PP itu hanya cuma Tanak Basi dengan Tanak Karua. Karena ini terkait dengan strata sosial, strata dan status sosial seseorang. Begitu pula dalam pelaksanaan Rembu Tuka. Rembu Tuka ini sangat banyak sekali mencakup tentang upacara, tentang tanaman, upacara tentang hewan, semua hewan atau olok-olok, dan upacara tentang kehidupan sosial lainnya. Maka saya hanya cuma memfokuskan pada Rembu Tuka ini pada pesta pernikahan. Karena pesta pernikahan juga ini akan berkaitan dengan menikahnya seseorang dengan dipengaruhi oleh strata sosial seseorang. Kemudian akan dipengaruhi, akan disahkan dengan melalui hubungan keluarga. Dia hubungan keluarga dekat atau hubungan keluarga yang jauh. Nah, Islam masuk di Toraja ini menurut versi dalam buku karangan Nurdin Baturante. Beliau adalah Nurdin Baturante ini adalah mantan KUA kepala Departemen Agama Toraja. Waktu itu belum dimekarkan menjadi kabupaten selama periode. Beliau menulis buku setebal 688 halaman mengisahkan bahwa Islam masuk Toraja itu di Persibone tahun 1675 sampai dengan 1680. Ini tidak lama karena kedatangan mereka pada waktu itu dalam misi perdagangan dan perjudian, bukan misi untuk mendatangkan agama Islam. Beda dengan dari Persi TTAJ. Jadi Sidukpa ini dengan anaknya pada tahun 1876 mereka memang mengungsi ke Toraja karena di TTAJ kedatangan waktu itu sudah didatangi orang Belanda, dan beliau ini tidak sudi diperintah oleh Belanda karena menganggap bahwa orang Belanda itu adalah orang kafir, maka dia mengungsi dari TTAJ kemudian menuju ke Toraja. Dan pada akhirnya Sidukpa inilah yang membangun masjid tertua di Toraja di Madandan, kecamatan Sampulangi, kemudian mendirikan juga masjid yang ada di Makale yang biasa kita singgahi itu di pinggir jalan, yaitu Masjid Muhammadiyah terbesar di Tanah Toraja. Kemudian dari versi yang ketiga bahwa Islam ini dibawa oleh Opi Demakula alias sampai rupiah. Itu pun juga dari versi ini bahwa Demakula ini juga membawa Islam itu ke daerah Toraja melalui Madandan. Madandan ini itu pertengahan antara Makale dengan Rantetayo. Hanya cuma kalau kita sebelum ke daerah Lola itu kita terus ke sebelah kiri. Ini Madandan. Jadi dia pertengahan antara Makale dengan Rantebau. Kemudian Perselain mengatakan bahwa pasukan Kahar Musakkar pada tahun 1953 sampai 1965 itu di daerah Marinding.
banyaknya versi tentang masuknya Islam ini bisa dimaklumi bahwa Marinding ini adalah kecamatan setelah mengendek dari daerah Duri yang dulunya itu belum dimekarkan. Jadi kalau kita dari daerah Duri, Entrekang, mengendek, kemudian Marinding. Kemudian setelah itu sekitar 30 kilo Makale, baru dari Makale lagi hampir sekitar 20 kilo ke Madandan. Jadi memang kondisi waktu itu mengakibatkan susah dijangkau, sehingga versi tentang masuknya Islam ke Toraja ini juga banyak versi. Jadi susah ketemu antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Dari ungkapan di atas maka dapatlah dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan Islam pada masyarakat di kaki Gunung Guntukarua, Kecamatan Pura, Kabupaten Tanah Toraja. Bagaimana perspektif pendidikan Islam terhadap ajaran Aluk Todolo dalam perayaan tradisi Rambu Tuka dan Rambu Solo di kaki Gunung Guntukarua. Dan yang ketiga adalah bagaimana metode pendidikan Islam terhadap pengembangan sikap toleransi antar umat beragama di kaki Gunung Guntukarua, Kecamatan Pura, Kabupaten Tanah Toraja. Fokus penelitiannya yaitu tentang sejarah, perkembangan, dan mekanisme pengislaman di kaki Gunung Guntukarua, kemudian perspektif pendidikan Islam terhadap tradisi Aluk Todolo dalam menjaga toleransi, dan perspektif pendidikan Islam terhadap sikap toleransi antar umat beragama di kaki Gunung Guntukarua, Kecamatan Pura. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu di mana objek yang sangat alami dan peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan pertama-tama adalah observasi di lapangan, kemudian wawancara terhadap informan. Informan ini yang saya dari observasi sebelumnya bahwa semua informan yang saya pilih ini adalah mereka adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pengurus lembaga adat. Perlu saya sampaikan bahwa di Tanah Toraja, khususnya di pedesaan itu, tokoh adat dengan lembaga adat itu berbeda. Lembaga adat ini di-SK-kan oleh pemerintah, terdiri dari 7 orang per desa atau per lembang. Karena dianggap bahwa lembaga adat ini tidak mewakili seluruh tokoh masyarakat yang ada di lembang atau di desa itu, maka lembaga adat mengangkat lagi tokoh-tokoh adat atau orang-orang perwakilan dari masyarakat yang dianggap setara pengetahuan, setara dengan kapabilitasnya dengan lembaga adat yang di-SK-kan oleh pemerintah. Sehingga lembaga adat dengan tokoh adat itu memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Mereka sama-sama terlibat dalam menentukan tentang pelaksanaan Rambu Solo maupun Rambu Tuka yang akan dilakukan oleh masyarakat setempat. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan historis, yaitu menghistorisikan masa lalu. Ini saya kaitkan dengan sejarah masuknya Islam di kaki Gunung Guntukarua. Kemudian yang kedua adalah fenomenologi, yaitu berusaha memahami pandangan mereka, terutama yang sudah beragama Islam maupun yang telah beragama Kristen terhadap tradisi Aluk Todolo. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan penelitian sosiologi, yaitu bagaimana menggambarkan kondisi masyarakat yang lengkap dengan struktur, kemudian kebudayaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sampai sekarang bisa terlaksana dan dilestarikan secara terus-menerus. Ya, Amir Patintingan mungkin langsung apa yang diperbaiki kemarin. Ada beberapa perbaikan pokok yang
kemarin. Yang pertama bahwa hasil penelitiannya ini saya dimunculkan pertanyaan terhadap informan, maka saya buatkan dalam bentuk tabel tentang pertanyaan itu, kemudian dijawab oleh masing-masing informan, yaitu kita bisa melihat mulai dari halaman halaman 107 ya, mulai dari halaman 107 ya, maaf 104 ya, seperti itu di model pertanyaan yang saya munculkan, kemudian dijawab oleh informan-informan yang di bawahnya, lengkap dengan keterangan atau posisi informan itu, dia berposisi sebagai pengurus apa dan sebagainya. Yang berikutnya bahwa yang terakhir yang ada masukannya kepada kemarin dari penguji untuk disuruh mencari makna pangan bagi orang Toraja. Pangan ini dalam literatur yang saya baca, mulai dari literatur keluaran tahun 1980 sampai dengan sekarang, tulisan ini saya belum menemukan tentang makna pangan itu. Kemudian saya turun langsung ke lapangan mencari lapangan makna pangan itu pada tanggal 30 Juli kemarin setelah seminar hasil. Kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwa siapa kira-kira yang paling memahami tentang makna pangan ini, maka saya ditunjukkan oleh salah satu tokoh adat namanya Tore atau Ambek Pare. Nah, menjelaskanlah tentang makna pangan itu. Jadi pangan bagi orang Toraja sekarang ini sebenarnya tidak lagi fokus kepada pinang, daun sirih, kapur, dan tembakau, tetapi adalah penyuguhan sebuah makanan, kalau sekarang dalam bentuk rokok, kemudian kopi, teh, kue, dan sebagainya. Tetapi makna pangan bagi dalam pernikahan itu masih tetap berlaku, masih tetap dilestarikan. Sehingga saya mengorek apa sih sebenarnya makna pangan. Pangan ini kalau biasa kita lihat orang-orang Toraja, orang-orang Irian juga kebanyakan, itu memakan daun sirih, kapur, pinang. Kemudian akan menghasilkan ludah yang kemerah-merahan. Kemudian terakhir ditutup dengan tembakau yang biasa di bundar-bundar itu setelah selesai itulah disap-disap. Nah, saya menemukan penjelasan dari Tore atau Bepare mengatakan dalam bahasa Toraja bahwa kalau si diri isina bolu sitamu urakna kapu makbura hubungan makbura pangandu, kemudian bolu mak kalikalang, artinya begini, kalau si diri isina pinang yang padat isinya, bolu sitamu urakna atau daun sirih yang ketemu tulang-tulangnya, tulang daun maksudnya dengan urat daun. Jadi yang dipilih itu adalah daun sirih yang ketemu tulangnya di tengah. Kemudian kapur makbura hubungan. Jadi kapur ini berbusa-busa seperti dengan karena orang Toraja biasanya kalau memeras susu kerbau itu dimasak. Nah, susu kerbau ini pada saat dimasak dia akan berbusa sampai habis, betul itu. Berbusa terus. Nah, itulah diasumsikan orang Toraja bahwa kapu makbura hubungan atau makbura pangandu, istilahnya bahwa setelah pernikahan nanti diharapkan pernikahan itu memiliki rezeki yang bertambah, berlimpah, dan penuh berkah. Jadi kapur makbura hubungan. Kemudian ditutup dengan sembako. Sembako ini tembakau makalikalang, artinya tembakau melilit gelang. Jadi diharapkan bahwa dalam pemberian pangan itu
kita diikat oleh hubungan yang silaturahmi yang sangat melekat dan tidak akan terpisahkan lagi. Itu beberapa penyampaian yang disampaikan yang sempat saya aplikasikan dalam penelitian ini. Kemudian beberapa lagi penyampaian seperti dengan pemaparan dari hasil penelitian ini supaya ada dasar hukumnya, termasuk undang-undangnya yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan, dan beberapa lagi masukan terhadap itu. Dan saya sudah masukkan tentang undang-undang pernikahan, kemudian juga ayat-ayat yang mendukung tentang pokok permasalahan, baik tentang pelaksanaan Rabu Solo, mekanisme pengislaman, kemudian beberapa juga hadis yang mengenai tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Karena pada hakikatnya orang Islam, kita orang umat Islam, Rabu Solo ini adalah penyelenggaraan jenazah. Bagi orang masyarakat orang Toraja menyebutnya dengan Rabu Solo. Perbedaannya adalah kita orang Islam dikuburkan dulu, orang di sana dikuburkan dulu, setelah itu baru diadakan pesta. Pesta ini dilakukan dalam bentuk takziah. Kalau orang yang Toraja yang aslinya di sana yang berlaku, dipestakan dulu baru dikubur. Nah, pestanya ini ada macam-macam, ada 5. Yang pertama adalah di sisi, maksudnya ini bagi mereka yang sama sekali tidak punya apa-apa, tidak punya kerbau apapun juga, untuk dipotongkan ke keluarganya yang meninggal. Jadi dia Pak Amir, langsung dikubur saja. maaf saya potong Pak Amir. Nanti barangkali dalam sharing dan tanya jawab dari Dewan Penguji baru kita elaborasi karena waktu kita sangat terbatas ya. Ya. Mungkin ada simpulan akhir ya dari perbaikan yang perlu disampaikan. Ya. Baik. Oke. Hasil temuan saya di lapangan yang baru, yang belum, menurut pengamatan saya belum ada literatur atau literasi atau buku peneliti mengungkap tentang ini, ada 2. Yang pertama bahwa Islam masuk di Kecamatan Pura melalui di bawah kaki gunung Guntur Karwa itu pada tahun 1905 dibawa oleh Pongruru. Pongruru ini agama Aluk Todolo, kemudian nikah dengan Camak dari Duri. Menurut orang di sana bahwa nikahnya itu di Bugis. Nah ini di Bugis ini kita dalam penelusuran saya tidak tahu apa Bugis apa yang dimaksud, apakah Sidrap atau Pindrang. Tetapi kebanyakan orang di sana kalau dia mengatakan di Bugis, biasa rata-rata menuju daerah Pindrang. Begitu. Yang kedua, ini pangan. Pangan memang dibahas di berbagai literasi, tetapi hanya cuma mengatakan bahwa pangan itu makan siri, makan pinang, dan makan kapur dan bolu. Tidak ada penjelasan lain seperti dengan kalau sipir isina, bolu sitampurana, kemudian kapur makbura hubungan, kemudian bolu mak kalikalang. Belum ada yang saya dapat begitu. Mungkin sudah ada, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan literatur yang membahas tentang itu. Apalagi yang membahas tentang definisi dari pangan itu. Maka saya mencoba untuk memformulasi definisi dari pangan, yaitu pemberian atau penyuguhan pinang, daun sirih, kapur, dan tembakau dengan niat yang ikhlas untuk menjalin hubungan kekeluargaan atau silaturahim yang penuh berkah, bekal, dan abadi selamanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke
Ya, terima kasih banyak kepada Saudara Promopendus yang telah menyajikan di depan Dewan Penguji atas perbaikan-perbaikan yang menjadi rekomendasi ketika ujian hasil kemarin. Dan sesi selanjutnya adalah tanggapan dari Dewan Penguji. Karena itu kami minta Dewan Penguji yang pertama waktunya untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, mungkin masukan-masukan, yakni kepada Bapak Profesor Dr. Andi Nurdin MSc. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kita ketemu secara online dalam forum ini. Jadi ini ujian tertutup atas nama Promopendus Pak Amir Patintingan. Sebelumnya juga saya tidak lupa mengaturkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim penguji, karena ya saya kira secara institusi ini satu langkah maju lagi, kita melaksanakan ujian tutup. Kepada Saudara Promopendus, apa yang sudah dipresentasikan sehubungan dengan itu dan juga sesuai dengan draft yang didistribusikan kepada seluruh penguji, ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi. Jadi yang pertama, ini kan disertasi. Saya lihat permasalahan, saya lihat ini tujuan yang ingin dicapai ada tiga. Tiga-tiganya itu sekedar hanya untuk mengetahui. Jadi untuk mengetahui, pertama mengetahui sejarah perkembangan dan metode pengislaman. Kemudian yang kedua juga untuk mengetahui perspektif pendidikan Islam. Ketiga juga untuk mengetahui, pertanyaan saya, ini nilai-nilai praktis yang dikandung, yang ada dalam disertasi ini, di situ tidak terlihat. Ini karena memang ya kalau kita mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai seperti yang saya bacakan, yang saya sebutkan tadi, yaitu hanya sekadar untuk mengetahui. Kata mengetahui itu dalam tingkatan ilmiah ya yang paling bawah, sebab sesuatu yang diketahui itu belum tentu bisa merubah sikap, lebih-lebih belum tentu bisa merubah perilaku, langkah tindak. Sementara ini disertasi, yang tentu saja kita harapkan nilai keilmuannya, nilai ilmiahnya mestinya lebih tinggi. Nah itu yang pertama. Kemudian mendengar dari apa yang dipresentasikan, saya tidak bisa menarik satu benang merah terkait dengan kesesuaian benang merah antara rumusan masalah dengan data yang diperoleh plus
kesimpulan yang dihasilkan. Sehingga saya melihat bahwa secara keseluruhan disertasi ini artinya susah untuk bagaimana bisa menuntun pembaca untuk sampai kepada satu kesimpulan yang betul-betul sesuai dengan ya sesederhana bagaimanapun suatu rumusan masalah. Tapi kalau pembahasannya itu nyambung dari awal sampai akhir, itu pembaca pasti puas. Karena tidak artinya secara beruntun dari halaman ke halaman, dari bab ke bab berikutnya sampai kesimpulan itu kita dihantui terus tanda tanya apa sebenarnya yang dibahas. Berikut yang ketiga, sebagai calon doktor yang telah melakukan penelitian berupa tugas akhir dalam bentuk disertasi, pertanyaan saya, apa kira-kira nilai-nilai apa yang bisa dipetik dalam hubungannya dengan perkembangan dan pengembangan pendidikan Islam di lokasi penelitian? Saya kira itu 3 hal yang saya pertanyakan. Terima kasih Bapak Moderator, dan seperti yang saya kemukakan tadi, ya ini kan dari awal saya katakan ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi, sehingga saya ingin mendengar langsung dari Promopendus, karena tidak tertutup kemungkinan ya bisa saja memang dalam bentuk tulisan bisa tidak jelas, tidak komunikatif bagi pembaca, tapi dalam penuturan secara lisan itu kita bisa lebih mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya. Sekarang ini menjadi catatan penting buat saudara Promopendus untuk diperbaiki, dipertimbangkan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kami minta kesiapan waktu kepada Bapak Dr. Haji Mahsyar Idris MAG untuk berikan tanggapan, masukan, konfirmasi, atau klarifikasi kepada saudara Mirpa Tintingan. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bapak Dr. Mahsyar Idris. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, ya. Didengar suara saya Pak Mir? Ya. Sudah Ya, bagus Pak. jelas. Silakan Pak. Baik. Dulu ini Pak. Bismillah. Baik Pak Amir Patintingan ya. Saya mulai dari masih banyak kesalahan-kesalahan teknis ya. Masih harus diperbaiki. Masih trouble, sudah saya matikan dulu HP.
Baik, Pak Amir. Yes, Tas. Di selain kesalahan teknis yang masih harus diperbaiki, ya masih banyak saya lihat yang sifatnya perlu apa ya, rekonstruksi ulang secara mayornya ini. Kemarin kita sarankan diperbaiki di bab 2 landasan teori karena kajian pustakanya itu ya kok terlalu apa ya, terlalu panjang dilihat. Bab 2 tidak terkonstruk dengan baik tentang keilmuan yang mau dijadikan landasan berpikirnya. Di situ di ujian terbuka dulu masih terbagi 3, landasan teori tentang sejarah pendidikan Islam, kemudian sejarah masuknya Islam, kemudian yang kedua pendidikan Islam Alutodolo. Kejanggalan itu hari karena tentang pendidikan Islam sampai nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kita minta disederhanakan. Saya lihat hasil perbaikan menggambarkan konstruk pendidikan Islam dan tradisi Alutodolo secara konsisten belum. Kenapa saya bilang belum konsisten? Di sini masih dibagi 3 poin landasan teorinya. Ya. 1 dikaji tentang sejarah Islam di Toraja, kemudian kedua tentang pendidikan Islam. Di bawah judul pendidikan Islam itu masih ada 4 poin. 4 poin itu ya sebetulnya masih belum menggambarkan kerangka teori ilmu pendidikan Islam. Maksudnya kelihatan dangkal sekali tentang teori pendidikan Islam itu. Karena yang dimaksud di sini teori pendidikan Islam, pendidikan syariat. Pendidikan syariat Islam itu ini kan sebetulnya masuk bahagian dari materi PAI. Lalu di bawahnya ada lagi strategi dakwah. Strategi dakwah ini kan kalau tidak salah saya kurang lazim dalam teori pendidikan Islam. Tapi bila kita terima istilah itu sebagai, tapi kita masih bisa kelompokkan sebagai materi PAI. Jadi 2 hal ini seharusnya menyatu. Nah itulah tadi tidak terwadahi konstruk keilmuannya. Mungkin bagusnya ini mestinya ini kan sebetulnya landasan teorinya ini kan 2 aja, garis besarnya ada 2. Landasan teori terkait dengan pendidikan Islam, kemudian landasan teori terkait dengan tradisi Alutodolo. Nanti terkait dengan pendidikan Islam itu mungkin di sana ada terkait materi. Terkait materi itu di dalamnya sudah termasuk sejarahnya. Sejarah itu adalah materi pendidikan Islam itu. Di sana mungkin dijelaskan tentang teori-teori. Jadi kalau ada teori kesejarahannya, ada teori lingkungan pendidikan, ada teori pengembangan pendidikan, ada teori penyebaran. Teori penyebaran ini mungkin saja bersentuhan dengan, ya mungkin bisa bersentuhan dengan teori sinkretisme, mungkin bersentuhan dengan teori akulturasi, atau mungkin bersentuhan dengan teori asimilasi. Itulah pentingan mengemukakan kajian-kajian teori. Mungkin terkait dengan teori pembinaan Islam di situ, ya kemudian bisa terkait dengan teori relasi struktural, teori relasi budaya, dan lain-lain. Jadi dia kelihatan bahwa dasar konstruk keilmuan pendidikan Islam ini begitu berakar dan kuat kelihatan. Nah, ini kelihatannya, kelihatan apa ya?
kelihatan tidak punya akar filsafat pemikiran, ya Pak. Ya, tidak berakar begitu. Kelihatan bahwa pemikiran Pak Amir dalam menulis ini melayang-layang begitu. Ketika membuat kerangka pemikiran, malah pemikirannya melayang-layang. Padahal mau membuat kerangka toh, kerangka itu kan dasar, harus punya pendirian keilmuan yang kokoh. Tapi kalau kita baca ini kerangka yang dibuat kalau sistem ya sebagai sistem keyakinan, Aluk-Todolo sebagai satu sistem budaya, lalu kita lihat relasi-relasi yang terbangun dalam sistem. Nah itu berubah dari yang terbuka belum pas ya, belum menggunakan story yang seharusnya lah begitu ya. Kemudian berikut ketiga, membahas tentang tradisi Tudolo itu di yang 61 agama. Nah, saya baca-baca isinya itu hanya menggambar toleransi beragama dan lebih banyak mengarah salahnya tadi tradisi Aluk-Todolo. Lalu salah toleransi beragama. Barangkali yang masuk nanti di uraian di bab 4 pada pemberian. Kemudian saya kelapanya di rambu tuka apa yang memotong-motong apa, kerbau itu ya, dia pakai istilah kurban juga, banyak hewan dikurbankan. Tidak, Ustaz. Hah? Menggunakan istilah hewan yang dikurbankan. Sementara kita berbicara di bawah judul tradisi Aluk-Todolo. Korban, bukan kurban Ustaz. Iya, dia gunakan korban. Di sana pakai istilah apa? Di sana pakai istilah apa? Korban. Pakai, dia kenal istilah korban. Iya, karena biar juga Kristen begitu Ustaz. Ya, berapa kerbau dikorbankan? Ya, berapa kerbau dikorbankan? Maksudnya bahasa Toraja memang sudah menyerap itu istilah bahasa korban itu. Iya, Ustaz. Kalau itu jadi itu menjadi tumbal. Berarti sudah masuk ya akulturasi budaya. Kurban kan bahasa Islam. Jadi meskipun dia belum masuk Islam sudah pakai bahasa kurban. Ya. Kemudian toleransi tadi itu saudara mengemukakan Al-Quran dan hadis. Tapi hadisnya itu kalau ngutip hadis harus jelas sumbernya ya. Ada saudara kutip hadis tidak bersumber. Tidak boleh dalam sebuah disertasi ada kutipan yang tidak ada sumbernya. Jadi yang perlu diperbaiki di sini itu tadi pengulangan anak judul. Di toleransi beragama ini muncul di bab 2, tapi sebentar di halaman 117 muncul lagi sebagai anak judul toleransi beragama. Itu sudah terjadi pengulangan anak judul. Ya. Baik. Selanjutnya ini uraian tentang Pak Amir singgung itu lembaga adat.
ini kita belum bisa bagaimana relasi lembaga adat ini dengan pemangku jabatan struktural, katakanlah KUA di sana. Dia lembaga struktural Ustaz karena dia di SK-kan oleh Bupati. Di SK-kan, lembaga adat di SK-kan? Iya, Bupati, lembaga adat. Begitu ya? Iya, ada setiap desa itu 7 orang, Ustaz. Ya, makanya di daerah Toraja itu khususnya di pedalaman itu mengenal dengan istilah lembang, bukan desa, Ustaz, lembang. Itu yang saya belum bisa memahami maknanya lembaga adat di SK-kan oleh Bupati. Bagaimana bisa? Kan dua hal yang berbeda ya. Apa urusannya Bupati dengan lembaga adat? Biasanya lembaga adat yang kontrol Bupati. Ini malah lembaga adat yang di-SK-kan oleh Bupati. Karena kalau gimana relasinya itu? Di sana saya tanya-tanya, rupanya di tingkat kecamatan ini tidak ada, tetapi di tingkat wilayah adat ada. Kemudian di bawahnya itu setiap desa ada. Jadi setiap desa terdiri dari 7 orang, di-SK-kan oleh Bupati. Itu atas usulan Lembang desa. Kemudian di wilayah adat karena Kurai ini terdiri dari sekarang sudah masuk 4 kecamatan itu masuk dalam satu wilayah adat. Itu ada koordinatornya. Ini yang menarik ini mungkin bisa diberi perhatian khusus relasi ketua adat ini eksistensinya di sana. Biasanya ketua adat itu punya power. Ya? Dia suatu lembaga struktural di samping lembaga struktural formal. Ini dia malah di SK-kan oleh Bupati. Kalau Anustas di sana ini kan semua tentang boleh tidaknya kapan orang melakukan rambu solo dan dengan rambu tuga itu Ustaz ditentukan di lembaga adat. Begitu. Iya, Ustaz. Umpama kita taruhlah mau ada orang mau melamar, maka ya kita komunikasikan dulu ke lembaga adat. Jadi lembaga adat kan dikendalikan oleh struktural ya kalau begitu. Justru dia sebenarnya mengendalikan Ustaz. Tapi kalau dari segi ya ini perlu ya, dari segi Sky itu seakan-akan bahwa dia dikendalikan oleh karena coba dia mungkin bisa dicarikan pembanding istilah tadi eksistensi keberadaan lembaga adat di Tanah Toraja itu karena dia di-SK-kan oleh bagaimana relasi hubungan itu. Ini perlu penjelasan. Di relasi hubungan antara lembaga adat karena dia di-SK-kan oleh Bupati. Jadi perlu dielaborasi penjelasan. Baik. Kemudian ada di halaman 109 ya. Apa itu saudara tulis itu? tentang proses. Ini hasil penelitian ya, tentang proses pengislaman. Ada data saudara menunjukkan ada orang yang masuk Islam. Sudah Islam masih makan babi. Kasih Islam lagi, masih makan lagi. Diislamkan lagi, masih makan lagi. Akhirnya dikasih makan tanah. Dan itulah yang membuat dia meninggal. Ini perlu apakah cara ini, prosedur ini masuk bahagian dari tradisi pengislaman di sana? Atau ini hanya kejadian insidental, kejadian kecelakaan? Ini dulu bagian dari mekanisme pengislaman sebelum masuk KUA. Jadi di sana orang kan kalau diislamkan 1 kali,
kemudian kedapatan oleh masyarakat dia makan daging babi. Kemudian pada saat itulah karena dianggap sudah keluar dari Islam karena makan babi, maka diislamkan kembali dengan cara air dicampur dengan tanah liat. Tapi tanah liat katanya itu sekitar 1 jengkal kedalaman, diambil sedikit, kemudian dicampur dengan air, kemudian diminumkan. Jadi maksudnya ini standar baku ini. Iya, Ustaz. Maksudnya Yang setiap ada orang yang berperilaku begini dikasih makan lagi tanah. Makanya katanya itu hanya cuma 1 kali pernah terjadi, Ustaz, karena setelah itu mereka alhamdulillah sekarang tidak ada yang berani murtad karena takut dikasih makan dengan itu, diislamkan kembali dengan metode makan minum tanah. Begitu ya. Ya, jadi mereka kan takut bengkak perutnya, Ustaz. Ya. Jadi ini ketentuan dari tokoh Islam begitu, dari KUA itu? Ya, bukan dari KUA, Ustaz. Dari yang mengislamkan, yang pernah melakukan, Ustaz. Oh iya. Jadi ketentuan yang dipilih oleh apa? Istilah pengguru. Apa itu pengguru? Pengguru. Ya. Pengguru. Pengguru kalau yang pertama membawa Islam masuk. Kalau imam masjid di sana yang biasa mengislamkan itu biasa imam masjid biasa dengan yang keluarganya pengguru itu tokoh masyarakat saja, Ustaz. Jadi ini menjadi metode yang ditemukan sendiri oleh pengguru ya? Ya, Ustaz. Metode yang ditetapkan sendiri oleh pengguru. Pengguru, iya, yang bagi masyarakat yang suka mempermainkan agama, Ustaz. Dan ini yang bisa juga diberi perhatian ini karena ini yang namanya sesuatu yang spesifik pengislaman itu. Di daerah lain kan tidak ada yang begitu. Tidak ada yang terapkan cara-cara begitu. Dari mana dia dapat inspirasi? Orang dikasih makan tanah. Toh? Nanti apa ini tidak termasuk membunuh orang? Tidak termasuk perilaku pembunuhan ini. Ya. Jadi istilahnya dia berijtihad tapi salah. Lalu apakah ijtihadnya itu bisa disebut dapat pahala atau malah dia dapat ada istilah dalam Al-Quran itu orang bodoh berfatwa, maka yang terjadi ialah zaluman jahula, bahwa dari zaman itu akan ada zamannya orang yang berfatwa adalah orang bodoh, maka terjadilah fatwa zaluman jahula. Jangan-jangan ini yang terjadi di sana. Ya, seperti itu kali, Ustaz, karena kalau kita lihat pengguru ini, Ustaz, pernah setelah dia sendiri itu setelah sampai ke Pura sempat murtad, baru kembali lagi ke Islam. Yang anunya itu karena anak cucunya itu diperlakukan seperti itu. Ya, jadi ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengguru ini termasuk minim dalam pemahaman agama karena pernah sempat murtad. Ya baik. Kemudian terakhir yang disoroti juga dulu diminta disederhanakan, dan ini sudah disederhanakan. Memang rumusan masalahnya ya dari 6 lalu berubah menjadi 3. Iya. Tapi masih double saya lihat itu yang pertama dan kedua. Pertama ini Pak Amir apa maksudnya dia Pak Amir merumuskan kesimpulan berdasarkan maksudnya berdasarkan dugaan-dugaan yang Bapak mau tulis karena Bapak berobsesi melihat sejarah masuknya Islam di sana, berobsesi itu, maka dirumuskanlah rumusan. Yang kedua karena Bapak terobsesi dengan nilai-nilai kerukunan beragama, maka dijadikanlah menjadi satu
rumusan. Maka rumusannya satu mempersoalkan tentang sejarah, satunya tentang perspektif, dan satunya tentang kerukunan beragama, toh? Ya, sehingga kelihatan tidak konsis dan tidak runtut itu rumusan masalah. Bagaimana kalau itu sejarah dengan nilai kerukunan beragama, dia masuk saja pada perspektif pendidikan. Jadi perspektif pendidikan itu sebentar, ada perspektif sejarahnya, ada perspektif nilai-nilai pendidikan kerukunan beragamanya. Dia sudah masuk semua di bab perspektif pendidikan Islam itu. Iya. Jadi sehingga rumusannya ya mungkin di uraian-uraian yang berserakan tentang Alutodolo itu dijadikan satu rumusan masalah. Bagaimana konsistensi pemeliharaan Alutodolo di bawah karai itu. Toh? Kemudian kedua, bagaimana konsistensi para tokoh agama dalam mensiasati Alutodolo. Nah, nanti yang ketiga, bagaimana perspektif pendidikan Islam terhadap tradisi Alutodolo. Nah, nanti di perspektif yang ketiga itulah masuk tadi sejarah masuknya Islam, masuk tadi apa nilai-nilai budayanya, masuk ternyata ada juga keunikan tentang toleransi toh. Ya, masuk semua lah di situ. Sehingga kita hindari penulisan anak judul yang berulang. Tapi ini sudah lumayan bagus lah perubahan-perubahan yang Pak Amir lakukan. Terakhir saya setuju dengan pertanyaan Pak Prof. Andi Nurdin tadi bahwa tujuan yang ingin dicapai ini terlalu dangkal ya, bukan terlalu, memang salah barangkali. Tapi saya baca di abstrak tetap menggunakan kata mendeskripsikan, bukan mengetahui ya. Ya, mendeskripsikan, menganalisis, membandingkan, mengelaborasi. Jadi setuju tadi yang dikatakan Pak Andi bahwa terlalu dangkal. Dan memang salah barangkali, salah pemilihan diksi kalau menggunakan kata apa tadi? Kata mengetahui. Ya, diksi barangkali. Ya, itu masukan saya, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Masih ada waktu untuk memperbaiki sebelum sampai kepada promosi. Ini juga Pak Amir, perwajahan-perwajahannya nih, pengetikannya masih daftar isinya ini semua 2 spasi jadi tidak menarik. Aduh, ini tidak kelihatan kecantikan. Kecantikan itu perlu, penting itu struktur kecantikannya. Ini coba lihat disertasi pedoman itu, cara mengetik daftar isi yang rapi dan cantik dilihat. Itu sangat menilai kecantikan dan kerapian. Iya, saya kira itu masukan-masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Mahsyar Idris telah banyak memberikan masukan-masukan, penguatan-penguatan, penajaman tentang sebuah disertasi yang cukup mahakarya ini, Saudara Promopendus. Dan ya, kami langsung saja minta kesiapan dari Bapak promotor dan sekaligus sebagai penguji, yakni Bapak Profesor Dr. Andes Amaluddin MH. Assalamualaikum Prof. Ya. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih Pak Dr. Halik sebagai
pengendali ujian tutup disertasi pada pagi hari ini, para kopromotor dan para penguji yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur bahwa hari ini Bapak Amir Patintingan sudah menyampaikan hasil penelitian yang terakhir, ya, setelah kemarin dilakukan penyempurnaan dalam seminar hasil penelitian disertasi. Dari masukan tadi yang kita dengar, ya memang masih ada beberapa yang masih perlu disempurnakan sebelum maju ke langkah berikutnya. Terutama pada ujian seminar hasil kemarin yang banyak diklarifikasi itu adalah apakah informan yang digunakan itu sudah cukup representatif untuk memberikan data ya kepada peneliti mengenai studi perkembangan ya dan perspektif pendidikan Islam di dalam tradisi Al-Todolo ya. Dan Pak Amir Patintingan sudah berupaya untuk melengkapi jumlah partisipan yang menjadi sumber data ya, karena ini pada penelitian lapangan ya, penelitian kualitatif, maka ya saya kira memang ada keterbatasan karena jumlah ya responden atau informan yang bisa menjadi sumber data itu agak terbatas di daerah minoritas ya, di mana berkembang di daerah yang sangat minoritas. Saya sebagai promotor utama ya terhadap penulisan disertasi Pak Amir Patintingan ini cuma ingin menegaskan ya sebelum nanti masuk ke ujian berikutnya mungkin di dalam promosi adalah peneliti ya, atau Promopendus harus memastikan betul bahwa ada temuan yang bisa menjadi pegangan. Jadi temuan ya yang bisa menjadi ya istilahnya novelty, temuan baru ya yang kira-kira bisa menjadi pegangan yang disampaikan ya di dalam disertasi ini sebagai temuan yang tentu belum ditemukan orang. Dan ini harus menjadi satu kata kunci di dalam penelitian, apalagi tadi disebutkan oleh Pak Dr. Masyar, ini adalah disertasi, ya, dan begitu juga Pak Prof. Aminuddin tadi menyampaikan, tentu harus ya menunjukkan kecanggihan-kecanggihan baik dari sisi metodologi maupun hasil penelitian. Itu yang bisa menjadi kontribusi keilmuan di dalam perkembangan ya baik keilmuan secara umum maupun ya terutama terhadap perkembangan Islam di daerah Tanah Toraja. Itu yang pertama untuk masukan saya sebagai salah satu pembimbing dari Promopendus Pak Amir Patintingan. Yang kedua, memang kita masih menemui di sana sini Pak kandidat doktor Pak Amir Patintingan masih perlu ditata ya. Terakhir tadi Pak Kiai Masyar sudah menyampaikan ini memang harus elok ya, harus cantik, perlu waktu ya Pak Amir ya untuk sedikit ya 1-2 hari atau 1 minggu untuk menata tulisan ini dengan sempurna. Termasuk dari sisi bahasa, ya supaya nanti betul-betul apa yang dihasilkan ini diyakinkan, karena ada kecanggihan dari sisi metodologi saya sebutkan tadi, itu ciri disertasi. Kemudian yang kedua, ya ada temuan-temuan baru yang itu bisa menjadi satu teori-teori baru nanti yang bisa dikemukakan oleh Pak Amir nanti
ya, sebagai doktor yang bidang pendidikan agama Islam. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga, seorang peneliti ya tentu harus yakin pada temuannya ya. Jadi tidak boleh istilahnya ragu ya. Ya, apapun yang ditemukan di dalam penelitian, apalagi namanya studi lapangan, maka itu harus ya dibuktikan dengan data yang ditemukan dari lapangan. Maka penelitian kualitatif itu biasanya kaya dengan lampiran-lampiran. Kemarin Pak Amir ingin memberikan saya lampiran, saya katakan mungkin untuk sementara tidak usah, ya. Tapi nanti dalam ujian promosi misalnya itu harus dibawa semua supaya nanti kalau ada yang minta itu bisa ditunjukkan. Dan saya yakin bahwa apa yang diperoleh Pak Amir ini adalah data asli, original, karena itu diambil langsung oleh peneliti di lapangan. Jadi itulah hebatnya penelitian kualitatif, karena peneliti berinteraksi langsung dengan ya informan, dengan lokasi, lokus penelitian, kemudian berinteraksi dengan informan yang lain, sampai kepada ya mungkin ada metode-metode triangulasi dilakukan untuk mencocokkan data yang ditemukan. Nah, saya kira itu sampai kepada itu, maka menurut saya kalau itu disempurnakan, apa yang saya sampaikan tadi ini sudah sangat layak ya untuk diajukan nanti dalam ujian promosi doktor ya beberapa saat kemudian ya disempurnakan dan dikonsultasikan dengan para penguji dan pembimbing hari ini agar bisa secara akademik itu memenuhi syarat-syarat akademik dari sisi penulisan, kemudian keterpenuhan ilmiah yang ada dalam disertasi, supaya betul-betul ya ini sudah bisa didorong ya. Kalau kami dulu di Malang ada namanya ujian kelayakan. Jadi sebelum ujian promosi doktor ada kelayakan, tapi ya kalau kita di sini istilahnya ujian tutup, ya. Sekut melihat layak tindaknya yang siswa itu diajukan ke penguji yang lebih luas untuk melihat ya apakah ini menjadi karya ilmiah yang monumental bagi seorang penulis. Sekira itu tidak perlu dijawab ya oleh penguji, oleh Pak Amir ya yang diuji hari ini. Cukup menjadi catatan 3 yang saya sampaikan ya supaya Pak Amir berdekatan rumah, jadi hampir setiap saat berkonsultasi, kan satu jamaah masjid, jadi hampir setiap saat ketemu, jadi disampaikan kepada saya ya namanya penelitian tentu banyak kekurangan, tapi ada kerja keras dan upaya Pak Amir untuk bisa menyempurnakan, dan dari semua kekurangan itu tentu kita semua bisa memberikan masukan agar sedikit mendekati kesempurnaan. Sekali lagi selamat untuk Pak Amir ya, walaupun ya belum ada hasilnya secara resmi, tapi tentu saya sebagai salah satu pembimbing Pak Amir itu bergembira karena hari ini sudah ada titik terang untuk bisa mencapai cita-cita sebagai seorang doktor dalam bidang pendidikan agama Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Khalik sebagai pemandu atau sebagai moderator dalam ujian disertasi hari ini, dan juga kepada para co-promotor ya Pak Prof Siri dan Ibu Dr. Wardah. Ya, tentu terima kasih kepada kita semua atas arahan bimbingannya kepada Pak Amir sampai hari ini, sampai di sini. Tentu kerja keras kita semua, sehingga beliau tadinya sebenarnya tahun lalu saya sudah dorong terus untuk segera maju, tapi rupanya mungkin lambat-lambat dan seterusnya. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas penguatan-penguatan motivasi dan tentu apresiasi kepada Saudara Prof Amir Patintingan yang sudah berjuang bagaimana dalam proses penyelesaian pencarian data di lapangan yang setiap saat mondar-mandir ke Tator, Parepare, ya ini luar biasa.
Dan insya Allah perjuangan itu akan mengarah kepada sebuah temuan yang besar, dan insya Allah dalam proses ujian ini sudah mulai nampak titik temu dan sebuah hasanah ilmu yang cukup luar biasa menurut saya. Dan baiklah, selanjutnya kami minta kesiapan waktu kepada penguji yang kelima sekaligus sebagai kopromotor 2, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syeridanga MS. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya langsung saja supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Yang pertama, saya minta Anda sebutkan judul penelitian Anda yang berbahasa Indonesia. Studi perkembangan dan perspektif pendidikan Islam terhadap tradisi Aluk Todolo di kaki Gunung Buntu Karua, Kecamatan Pura, Kabupaten Tanah Toraja. Ya, lanjut. Sebutkan judul penelitian Anda dalam bahasa Inggris. The study of development and perspective of Islamic education in the Aluk Todolo tradition at the Peyo of Buntu Karua, Mon, Purah District and Tanah Toraja Regions. Oke, kita lanjut. Sebutkan tujuan penelitian. Ada 3. Merujuk pada, saya ulang dulu. Sebutkan tujuan penulisan merujuk pada rumusan masalah yang Anda kemukakan. Bisa dilihat di halaman 17. 1, 2, dan 3. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui sejarah perkembangan dan metode pengislaman di kaki Gunung Buntu Karua, Kecamatan Purah, Kabupaten Tanah Toraja. Yang kedua adalah untuk mengetahui perspektif pendidikan Islam terhadap tradisi Aluk Todolo dan perayaan Rambu Turka dan Rambu Solo di kaki Gunung Buntu Karua, Kecamatan Purah, Kabupaten Tanah Toraja. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui perspektif pendidikan Islam terhadap toleransi antar umat beragama di kaki Gunung Buntu Karua, Kecamatan Purah, Kabupaten Tanah Toraja. Menurut Anda terkait dengan itu bagaimana hasilnya? Yang pertama bahwa di Purah khususnya itu pertama-tama pada tahun 1905 hanya dibawa oleh Pengruru beserta dengan istrinya Cammah dan ketiga anaknya. Dan pada tahun 1964 itu dari anaknya itu 9 orang berkeluarga semua, dan Islam itu ada 3 orang. Akhirnya dari sinilah lahir keturunannya atau cucunya berjumlah tahun 64 itu 7 keluarga, 7 kakak. Sehingga berinisiatif untuk mendirikan mendirikan masjid. Jadi pertama itu pada tahun 64 itu masjid dibangun sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Dan terakhir sampai sekarang itu keturunan Pengruru itu, kalau kita semua yang ada di Rantelimbong itu sekitar 28 kakak. Jadi hampir semua orang Islam di Rantelimbong itu sebanyak
28 kakak itu adalah cucu dari Pongroru. Sementara yang 2 kakak yang ada di Bambalu, kemudian 2 juga di Kura, itu adalah bukan keluarga atau keturunan dari Pongroru. Ditambah lagi dengan 6 kakak di Sangpolo, itu sebenarnya karyawan PT Slopko. Jadi dia tersisih dari tradisi-tradisi yang ada di Toraja, karena mereka adalah orang-orang Jawa yang datang untuk bekerja di perkebunan kopi. Jadi mereka sama sekali tidak berbaur dengan masyarakat setempat. Artinya bahwa proses pelaksanaan Rambu Solo, Rambu Luka mereka tidak terlibat karena dia masuk ke dalam jauh ke dalam hutan, di tengah-tengah perkebunan kopi. Ya, saya kira cukup, Pak. Ya. Kita lanjut. Mohon Anda bacakan Quran 66. At-Tahrim ayat 6, halaman 52. Halaman 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratun 'alaiha malaikatuhu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iya. Ya, belum lancar betul, Bu, ya. Jadi harus tadi adalah tambah lancarnya ya. Berikut teknik pengumpulan data. Lihat halaman 85. Jadi ada 4 teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Mohon Anda sebutkan 2 saja teknik yang digunakan. Teknik observasi, jadi pengamatan di lapangan, selama di lapangan, yaitu saya lakukan sebelum menentukan informan yang akan dijadikan sebagai informan, orang-orang yang dijadikan sebagai informan dan akan diwawancarai. Yang kedua adalah wawancara. Jadi saya termasuk kekurangan saya adalah kelemahan saya tidak memahami bahasa mereka. Jadi saya wawancarai itu saya rekam. Saya rekam itu pun juga hasil rekamannya itu ada yang 10 kali saya putar baru bisa paham apa yang disebutkan oleh mereka. Lengkap semua itu. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini ya tadi saya ada dalam bentuk gambar dan lebih banyak hampir semua informan itu saya rekam dengan menggunakan Android, dan ada yang sampai sekitar 2 jam sama dengan Bapak Kepala Lembaga Adat. Yang terakhir adalah triangulasi. Jadi data-data yang teroleh dari informan ini saya mencocokkan, menyatukan semua pendapatnya tentang pertanyaan itu dan menarik kesimpulan untuk mengambil dan menulis apa yang disampaikan oleh mereka karena informasinya sama. Ya. Baik, kita lanjut. Yaitu teknik pengujian keabsahan data. Itu di halaman 90. Ya, mohon Anda jelaskan ini terkait dengan akar data, penelitian, dan seterusnya itu pada 90. Ya,
ada 4 poin yang mesti dilakukan dalam teknik pengumpulan data agar hasil penelitian itu bisa betul-betul yang pertama kredibel, yaitu kredibel maksudnya adalah bisa dipercaya. Yang saya lakukan untuk mencoba meyakinkan kepada pembaca tentang hasil ini adalah informan-informan yang saya pilih. Semuanya itu adalah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat atau lembaga adat. Itu saya mencoba mengambil ini itu untuk menggambarkan bahwa penelitian ini tidak ada tendensi lain dan tidak informannya dipilih itu tidak sembarangan. Yang kedua adalah dengan transferability. Artinya merupakan bahwa apa yang saya sampaikan ini betul-betul transparan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Termasuk saya, ketika saya turun ke lapangan, saya sampaikan memang ke calon informan bahwa saya ingin meneliti, saya ingin mengungkap tentang sesuai dengan pertanyaan sebentar. Jadi tolong disampaikan jawaban-jawaban yang betul-betul bisa dipercaya supaya bisa itu membuat kita semuanya terbuka terhadap tradisi yang berlaku di Toraja. Kemudian dependability yaitu melakukan audit, artinya bahwa informasi dari toko satu ke toko yang lain itu saya bang. Dan kalau umpama ada disinformasi, saya konfirmasi ke yang bersangkutan atau juga ke toko yang lain bahwa yang mana yang betul, yang mana yang benar. Ya, sama dengan maaf sesinggung sedikit tentang bolu mak kali kalang. Ada juga yang menyampaikan bahwa itu bolu makolik, bolu makolik kalang, bolu tililik kalang. Tililik itu artinya dia melilit sendiri, makolik itu dia nanti digulung-gulung. Jadi banyak versi tentang itu. Saya coba menanyakan kepada beberapa informan, ternyata yang lebih banyak mengakuinya itu bahwa bolu mak kali kalang, bukan bolu mak tali bukan bolu mak tali kalang. Itu untuk audit. Ya, saya kira cukup, Pak. Sudah cukup. Satu dari terakhir, penulisan Allah. Anda tulis 4 kali tulisan disebutkan, tidak disebutkan SWT. Itu di halaman 132. Itu 4 kali ditulis, tidak ada SWT-nya. Ya, nanti diperbaiki. Yang terakhir, halaman 170. Ada tulisan yang sekarang ini sudah tidak seperti itu. Sudah lihat? 170 itu terkait dengan penulisan Undang-Undang Nomor 1 1974. Jadi yang keduanya itu harus huruf kecil, Pak. Kalau sekarang, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi itu nanti diperbaiki karena ini huruf besar itu hanya satu saja yang huruf besar sekarang ini. Saya kira itulah yang sempat saya baca dari tulisan Anda, yang mungkin bisa ada perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukan yang sangat berharga, dan segera Saudara Perumpendos mencatat semua apa yang menjadi masukan tadi dari Dewan Penguji.
Selanjutnya kami minta waktu kepada promotor 2 sekaligus sebagai penguji yang ke-6, yakni Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas, MPD, memberikan masukan, penajaman atau koreksi atau tanggapan yang lainnya. Waktu dan tempat yang hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Penguji, itu ujian tutup hari ini, kemudian kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku penguji dan juga sebagai promotor 2. Baik, saya kira kalau ujian tutup ya kita sudah Promopendus itu sudah merevisi semua apa yang diinstruksikan oleh penguji ketika seminar hasil. Jadi sesungguhnya yang kita ingin lihat di sini, yang kita mau lihat sebelum bahwa apakah benar sudah dilakukan apa yang diinstruksikan oleh para penguji sebelumnya. Nah, itu yang penting. Ya. Nah, itu yang penting. Kalau hemat saya bahwa ada hal-hal juga yang saya instruksikan selaku promotor 2, terutama dalam hal penulisan Al-Quran dan terjemahnya. Saya kira slide ini belum diindahkan, ya, karena setiap lembar saya lihat sesungguhnya kalau Al-Quran itu kita kutip Al-Quran, maka artinya itu maksudnya kita tulis terjemahnya bukan artinya. Nah, ini masih saya lihat kata-kata artinya semua, bukan terjemahnya, tidak sesuai dengan panduan. Nah, jadi tolong nanti supaya lebih bagus karena kita mau promosi doktor ini. Ya, dan kita akan membuat summary nanti dan dibagikan kepada peserta, dan itu harus benar penulisannya, jangan sampai lalai dari situ. Nah, kita akan dikritik nanti, dilihat tulisan kita. Jadi semua kata-kata artinya untuk Al-Quran itu pakai terjemahnya, karena saya lihat di sini banyak sekali Al-Quran, ya. Sesungguhnya tak usah terlalu banyak, bukan berarti bahwa saya alergi dengan Al-Quran, tidak. Jadi yang mana merupakan sebuah grand theory dari disertasi ini, cukup itu yang terkait dengan judul. Ya, dan tentu terkait dengan judul yang paling banyak 3 lah, tapi sudah maksudnya sudah ada penjelasan yang diurai oleh penulis di bawahnya. Tadi itu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah lagi-lagi novelty yang saya tuntut. Di hasil pembahasan pada bab 4 itu sudah kelihatan bahwa inilah kebaharuan atau novelty dari disertasi saya. Nah, itu akan dituntut nanti itu pada promosi doktor, dan alangkah idealnya kalau Pak Amir Patintingan pada saat promosi doktor dan diminta itu bahwa diminta atau tidak diminta sudah diuraikan pada saat presentasi itu bahwa novelty dari disertasi saya ini, kebaharuan daripada disertasi saya ini, ya, apakah itu dalam bentuk pengembangan seperti halnya tadi disampaikan oleh Prof. Andi Nurdin bahwa ini hanya untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan saja. Sesungguhnya level disertasi itu tidak berada ke sana, harus ada pengembangan atau penemuan dan seterusnya sebagai novelty dari disertasi kita. Nah, mungkin ada nanti dipertajam pada bab 4, yaitu kelihatan bahwa inilah kebaharuan disertasi saya untuk di daerah sana. Ya. Kemudian selanjutnya saya masuk di penutup, ya. Menurut pedoman penulisan disertasi, kalau di bab 5 itu terdiri dari
kesimpulan ya, kesimpulan dan implikasi. Cukup 2 saja. Ini terlalu banyak saya lihat halamannya, Pak. Jadi di sini bab siapa ya? Bab berapa ya? Bab 5 kesimpulan. Kesimpulannya bla bla bla. Bab 5 penutup, kemudian A simpulan 1 2 3 4 sesuai dengan urusan masalah. Oke. Baru B implikasi penelitian. Cukup itu implikasi penelitian. Ya, implikasi penelitian apa yang kita sampaikan di situ. Mungkin ada 4 poin kah atau ada 3 poin kah. Nah, ini saya lihat diurai lagi implikasi teoritis, implikasi praktis, tak usah diurai seperti itu. Makanya saya coret semua di sini ada 3 lembar, nanti dikeluarkan itu, ya. Jadi cukup implikasi penelitian itu apa, cantumkan poin-poinnya. Sudah, tak usah diurai teoritis, tak usah diurai praktis. Kemudian ada lagi hasil temuan penelitian, temuan baru dan prospek temuan, ya tak usah ditulis itu Pak, dikeluarkan saja. Kemudian selanjutnya lembar biodata itu berada di akhir, ya di akhir lembaran. Jadi bukan di tengah-tengah. Jadi tulis nanti lampiran sesudah daftar pustaka, tercantum di situ penelitiannya, pedoman wawancara dulu, pedoman wawancara, kemudian surat penelitian, kemudian foto-foto, ya foto-foto sebagai bukti bahwa kita wawancara di lapangan, kemudian biodata penulis terakhir. Nah, saya kira begitu susunannya nanti, Pak. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa melangkah ke depannya lagi untuk promosi doktor, insya Allah bulan ini juga ya, jangan ditunda-tunda, dan persiapkan diri untuk menghadapi promosi doktor nanti insya Allah. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Situwardah Hanafidas yang telah memberikan masukan-masukan, konfirmasi, penguatan dalam penulisan disertasi Saudara Propendus Amir Patintingan. Ya, segera dicatat semua tadi apa yang menjadi masukan, dan terakhir saya juga ingin berikan tambahan masukan sebagai bentuk penajaman dalam penulisan disertasi Saudara Propendus. Ya, ini berdasarkan di buku panduan ya. Objek penelitian itu punya bab tersendiri ya. Jadi ada di bab 4 objek penelitian tentang Tanah Toraja. Itu di bab 4 ya. Nanti di bab 5 itu baru hasil penelitian dan pembahasan. Jadi tidak digabung antara objek penelitian dengan hasil penelitian. Jadi hasil di bab 5 ini, yakni hasil penelitian, ya tentu di sini dijawab semua rumusan masalah berdasarkan fakta dan data di lapangan. Kemudian di pembahasan juga disinilah tadi disampaikan oleh Dewan Penguji, ya kita harus menarasikan ya apa intisari hasil penelitian kita yang kita temukan di lapangan, kemudian kita hubungkan dengan teori, dalil, regulasi atau hasil riset. Lalu kita sampaikan apa temuan kita. Nah, saya lihat di sini di bab penutup 6 itu misalnya poin C, D, dan E, F itu dibawa ke hasil penelitian di pembahasan ya. Di pembahasan di bab 5 ya. Jadi itu akan menjadi temuan peneliti berdasarkan dengan analisis hasil penelitian di lapangan dengan
konfrontasikan dengan dalil, teori, atau hasil riset, kira disitulah akan melahirkan satu pandangan, posisi, dan temuan penelitian. Dan kemudian banyak hal teknis-teknis penulisan yang saya kira perlu diperbaiki, ya, perlu disesuaikan dengan buku panduan. Saya kira seperti itu, dan alhamdulillah hari ini ujian tutup saudara Promopendus Amir Patuntingan yang berjalan dengan baik, dan semua Dewan Penguji hadir semua dan memberikan masukan-masukan yang cukup luar biasa untuk memberikan satu catatan kesempurnaan penelitian disertasi saudara Promopendus ya. Baiklah, kami dari program studi Dr. PAI PPSUM Parepare mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penguji yang meluangkan waktunya hadir dalam memberikan masukan-masukan, penguatan-penguatan, dan bahkan ya pelurusan, penajaman penelitian disertasi saudara Promopendus. Dan jika ada hal yang kurang berkenan dalam proses ujian tutup disertasi ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara Amir Patuntingan selalu sehat walafiat dan selalu bersemangat ya untuk persiapan ke tahap yang terakhir, ujian terbuka, yakni promosi doktor, dan tentu berdasarkan dengan persetujuan Dewan Penguji apakah sudah layak menuju promosi doktor ujian terbuka atau tidak. Jadi kami harapkan supaya sebelum tanggal 30 Agustus sudah sudah laksanakan ujian terbuka atau promosi doktor saudara Amir Patuntingan. Dan saya kira seperti itu penyampaian dari Prodi PPSUM Parepare, dan marilah kita menutup ujian tutup disertasi secara virtual hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak-bapak doktor dan insyaallah saya akan kalian satu persatu untuk mencoba menyempurnakan tulisannya. Oke. Jadi nanti juga Pak Amir, linknya kami akan kirim rekaman YouTube ini supaya lebih pas perbaikan dari atau rekomendasi dari Dewan Penguji.